Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustakaan, kita berjumpa lagi di acara podcast Bedah Buku Ajar Dosen. Acara ini akan ditayangkan setiap hari Jumat. Kali ini bersama saya Dewi Resitasari, Pustakawan Kampus 2 Umsida. Di episode kali ini kita akan membedah buku dari Ibu Leli Ika Mariati MSI Psikolog. Buku beliau yang akan kita bedah kali ini berjudul Psikologi Perkembangan. Baik, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Alhamdulillah baik. Langsung saja nggih Bu. Buku ajar jenengan ini berisi tentang apa? Oke, baik. Buku ajar yang sudah saya susun kalau nggak salah itu sekitar tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2021 ya, baru diterbitkan itu. Nah, itu sih saya kira tidak terlalu mudah ya prosesnya Mbak Dewi, karena saya harus melampaui beberapa tahapan gitu ya. Nah, beberapa tahapan itu diantaranya yang paling krusial itu adalah Turnitinya sangat tinggi, jadi harus mulai menata kembali, belajar lagi untuk tata tulis gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah diterbitkan pada saat itu gitu ya. Nah, apa sih yang saya tulis di dalam buku ajar tersebut? Tentunya berkaitan dengan judul tersebut, yaitu terkait dengan tumbuh kembang ya. Artinya gini, buku psikologi perkembangan manusia, tetapi saya batasi. Kalau dulu di kurikulum yang lama Mbak Dewi itu kan ada batasan materi. Batasan materi itu adalah kalau di psikologi perkembangan 1 itu adalah berkaitan dengan masa tumbuh dan berkembang ya, secara psikologi, fisik, sosial, emosi pada tahapan mulai dari bayi sampai manula, tetapi hanya fokus pada kajian fisik dan kognitif. Gitu. Jadi buku saya itu berkisar isinya adalah berkaitan tentang perkembangan kognitif dan fisik manusia, mulai dari bayi sampai pada usia manula. Begitu. Target pembaca dari buku ajar jenengan ini siapa saja? Kalau targetnya tentunya yang utama adalah mahasiswa, karena memang sifatnya adalah buku ajar gitu loh, sehingga ketika saya menyusun itu saya lakukan adalah targetnya adalah untuk mahasiswa ya. Ini mungkin bisa juga untuk guru-guru atau dosen-dosen yang lain ya, yang nantinya juga akan mengajar materi yang sama tentang psikologi perkembangan begitu. Jadi ada dua, siapapun yang mengajar, kalau nanti buku ajarnya pakai itu gitu ya, insya Allah kan materinya relatif sama, hanya kembang-kembangnya saja nanti mungkin berbeda begitu. Mengapa buku ini penting bagi target pembaca tersebut Bu? Ya, karena psikologi perkembangan itu kan luas Mbak Dewi ya, sangat luas, sehingga memang harus kita batasi. Nah, kita batasi itu kita sesuaikan dengan capaian kurikulum yang ada gitu loh. Pada saat itu capaian kurikulum itu kan lebih banyak bagaimana psikologi perkembangan itu ya bisa difahami yang pertama. Terus yang kedua bisa diaplikasikan oleh mahasiswa psikologi khususnya. Nah, salah satu contoh gitu ya Mbak Dewi berkaitan dengan bagaimana mengaplikasikan teori-teori perkembangan itu ya dengan melihat fenomena yang ada. Kan banyak teori itu. Ya, contohnya kenapa sih sekolah SD itu kok harus 7 tahun? Nah, ada dasar apa gitu. Nah, di situ kita akan membahas, di situ juga dibahas gitu loh. Termasuk di dalamnya itu ada beberapa materi berkaitan dengan penelitian saya di sekolah dasar. Nah, seperti itu salah satu contohnya kenapa dikatakan ini penting. Tentunya ya tadi sesuai dengan target capaian pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, capaian pembelajaran yang kedua itu kan anak-anak nantinya diharapkan khususnya di mahasiswa psikologi ya, itu dia bisa melakukan pengukuran atau screening tentang tumbuh kembang secara normal, sehingga bisa membedakan mana yang berkembang secara normal, mana yang masih membutuhkan stimulasi perkembangan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan
stimulasi apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, untuk perkembangan khususnya di fisik dan kognitif gitu. Nah, karena capaian pembelajaran diutamakan itu adalah untuk dunia pendidikan, maka kemarin fokus kami adalah di usia sekolah TK dan sekolah dasar, karena memang usia itu yang memang relatif membutuhkan fokus kajian psikologi yang lebih mendalam. Gitu. Baik, kira-kira ada enggak Bu yang buku sejenis di pasaran dan yang apa yang membedakannya? Oh ya, kalau buku tentang psikologi perkembangan secara umum banyak Mbak Dewi. Yang saya tahu, saya juga mengutip, bahkan yang menjadi babon atau yang menjadi sumber utama itu adalah buku-buku dari luar, termasuk long span itu ya, itu kan juga menjadi bagian dari buku-buku yang setipe gitu ya, tentang menggambarkan tentang perkembangan tahapan-tahapan penyesuaian yang harus dilakukan, tugas perkembangan apa saja di masing-masing tahapan gitu ya. Itu banyak sekali kalau menurut saya. Mungkin yang membedakan adalah karena ini buku ajar, maka skupnya tentu dibatasi. Nah, disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang mungkin tidak banyak dikulik di beberapa buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan tentang karena kita di bawah payung Muhammadiyah dan yang insya Allah tidak yang selalu mencoba untuk tidak meninggalkan yang namanya konteks keislaman dan kemuhammadiyahan. Jadi di dalam materi itu ada nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai bagaimana al-Islam dan kemuhammadiyahan itu kita masukkan, dan itu mungkin tidak muncul di beberapa buku barat. Nah, itu yang tidak mungkin muncul. Dari beberapa yang saya baca tidak pernah ada kutipan-kutipan ayat itu. Nah, itu yang menjadi kelebihan ya, kelebihan dari buku ini. Gitu. Baik, selanjutnya apa yang menarik dari buku ajar jenengan itu? Yang menarik gitu ya, karena memang sekali lagi karena konteksnya itu adalah untuk buku ajar, maka memang diperuntukkan untuk mahasiswa. Di situ tidak hanya di yang saya tulis itu tidak hanya sekedar informasi berkaitan dengan materi-materi gitu ya, tetapi juga ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para dosen, termasuk penelitian saya. Itu menjadi bagian di dalamnya yang mungkin belum dikutip oleh beberapa buku yang lain gitu ya. Itu. Yang kedua adalah berkaitan tentang selain ayat-ayat tadi gitu ya, ayat-ayat Quran itu juga membedakan gitu ya. Ada soal-soal. Nah, soal-soal ini fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat mahasiswa gitu ya. Bukan untuk berlatih menjawab soalnya, tidak, tetapi di sini fungsinya adalah bagaimana mahasiswa itu mencoba untuk mengekspresikan kembali secara tertulis maupun secara verbal terkait materi-materi yang sudah diajarkan atau yang sudah tertulis di sebelumnya, di subbab sebelumnya. Selain itu juga seperti buku-buku yang lain kan juga ada rangkuman-rangkuman gitu ya, yang berkaitan dengan poin-poin penting itu untuk mahasiswa, dengan harapan mahasiswa ini bisa memahami dan bisa mencari saripatinya, bahasanya ya, saripati dari setiap materi yang disampaikan. Nah, seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa rencana ke depan Bu Leli untuk buku ini? Ya. Melihat fenomenanya. Kalau saya lihat di buku ini, memang ini kan masih banyak penelitian-penelitian yang hampir di bawah tahun 2020 ya, sekitar itu ya. Nah, ini kan semakin kesini itu kan 2025 itu banyak sekali penelitian-penelitian baru. Dan yang saya tulis kemarin itu kan masih pada di level atau di dimensi kognitif dan fisik. Nah, harapannya nanti ke depan saya sudah mulai menyusun berkaitan tentang sosial dan emosi serta spiritual pada perkembangan di usia bayi sampai pada manula. Bagaimana tahapan-tahapan spiritual pada usia bayi, anak-anak,
masa prasekolah dan lain sebagainya sampai pada manula. Itu. Dan yang tentunya sekali lagi banyak penelitian-penelitian baru yang mungkin itu akan menjadi masukan gitu ya, berkaitan dengan bergesernya apa ya, hasil penelitian gitu. Yang dulu mungkin ya, perkembangan bahasa pada anak-anak ya, alat ukurnya mungkin televisi contohnya, radio, telepon. Nah sekarang itu sudah mulai bergeser. Mungkin tidak kata-kata itu yang menjadi bagian dari penilaian untuk perkembangan bahasa pada anak-anak prasekolah atau sekolah gitu ya, tetapi sudah HP. Nah istilah-istilah baru yang lebih kekinian itu akan menjadi bagian dari informasi baru dari yang saya tulis. Selain saya katakan tadi bahwa saya akan mengembangkan berkaitan tentang sosial, emosi dan spiritual. Begitu. Okay. Baik, saya rasa cukup, semua pertanyaan sudah saya ajukan. Terima kasih Bu Lely sudah berkenan hadir di podcast Perpustakaan kali ini. Sukses selalu. Kita nanti menantikan buku-buku karya-karya Bu Lely selanjutnya. Amin, insyaallah. Penelitian. Nanti perpustakaan mengundang lagi. Insyaallah, siap. Oke. Baik, Sobat Perpustakaan, jika ingin membaca buku ajar ini, Sobat Perpustakaan bisa ke Perpustakaan Kampus 3 Umsida. Lalu kalau ingin membaca tentang e-book ini, Sobat Perpustakaan bisa membaca di press.umsida.ac.id. Baik, saya Dewi Ristasari mau undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Bu Dosen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.